ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita dapat bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya dan keluarganya. Nabi sebagai Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Jamaah sholat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat itu, Khatib Al-Fakir Al-Hakir Allah ingin menyampaikan dua pesan singkat dalam khutbah Jumat, terutama untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yaitu tentang pesan tentang takwa dan pesan tentang mengambil hikmah dari sejarah peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini, pesan singkat pertama tersebut, khatib yang dhaif ini ingin mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Alangkah bahagia dan beruntung orang-orang yang termasuk orang-orang muttaqin, karena kelak akan mendapat tempat dan maqam yang mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesan takwa yang tulus ini adalah sebuah pesan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan hamba-hambanya yang saleh. Pesan ini juga selalu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang setia dan dicintainya. Dan pesan ini dianjurkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan takwa ini kemudian menjadi rukun khutbah Jumat yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita berada pada tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah. Bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Poin penting ketika momentum Muharram ini agar kita memperbanyak amal soleh, terutama dengan memperbanyak puasa. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk berpuasa Tasyrik, berpuasa Asyura, berpuasa Ayyamul Bid, serta puasa Senin dan Kamis di bulan Muharram yang mulia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mendorong kita untuk melakukan puasa pada bulan Muharram sebagaimana sabdanya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, kita selaku kaum muslimin dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Jika kita tidak mampu, maka berpuasalah sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam catatan sejarah, Muharram ditetapkan sebagai awal bulan penanggalan Islam yang dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting, bahkan peristiwa besar dan berat yang dihadapi dalam perjalanan dakwah. Itulah sebabnya umat Islam mengadakan peringatan tentang hijrah ini, mengingat banyak pelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sholat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Peristiwa hijrah akan tetap relevan atau cocok dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu sekarang ataupun yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah itu akan tetap cocok dijadikan rujukan kehidupan kita. Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Antara lain, hikmah yang pertama, yaitu hijrah merupakan perjalanan mempertahankan keimanan. Karena iman tersebut para sahabat sudi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan sanak keluarga. Karena iman, mereka rela berpisah dengan orang yang dicintainya. Oleh karena itu, dalam mengenang peristiwa hijrah ini, perlulah kita tanamkan keimanan dalam diri kita sebagaimana imannya para sahabat dan diwujudkannya dalam bentuk amal-amal soleh dalam kehidupan ini. Dengan iman akan membuat hidup seseorang menjadi terarah. Kekuasaan dan kebebasan berpikir harus ada imbangannya. Namun Allah tidak ada harus imbangannya. Allah tidak hanya menganugerahkan akal kepada manusia, tetapi juga memberi hati. Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan keimanan agar manusia semakin sadar akan hakikat dirinya, sehingga timbul pengakuan sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiada sia-sia Engkau menciptakan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hikmah kedua, bahwasanya hijrah itu merupakan perjalanan ibadah. Pada waktu hijrah, dorongan sahabat untuk ikut sangatlah beragam, tidak sama satu sama lain. Masing-masing terkandung niat sendiri-sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya bagi tiap orang apa yang diniatkan. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadirin, oleh karena itu yang dimuliakan Allah, semangat ibadah inilah yang harus menjiwai umat dalam mengenang peristiwa hijrah. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa hijrah itu merupakan perjalanan ukhuwah. Para jamaah, kita bisa menyimak bersama bagaimana penduduk Madinah menyambut orang-orang Mekah sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam dan beliau diciptakan dari tanah, maka bersatulah orang-orang Muhajirin dan orang Ansar sebagai saudara yang diikat oleh akidah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kaum Muhajirin dan Ansor ini mendapat jaminan dari Allah akan masuk surga, sebagaimana dalam surah Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Demikianlah 10 menit tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad yang dapat Khadir sampaikan dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita dapat memetik hikmah dari peristiwa hijrah dengan sahabat Rasul tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim.
wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul ins wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa 'alamu anna Allaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifah. Yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmil islami wa imani wa innahu la yahdil qawm fasik. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, khatib ingin menegaskan kembali tentang kontekstualisasi hijrah berdasarkan catatan sejarah. Semangat hijrah itu adalah semangat perubahan dan dinamika. Hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah mengandung arti bahwa dengan izin Allah menyelamatkan Islam dan umatnya dari permusuhan, menyelamatkan dari intimidasi, menyelamatkan dari penghinaan dan penyiksaan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Melalui hijrah pula Nabi berupaya membebaskan umatnya dari kondisi yang tidak aman dan nyaman menuju tempat yang aman dan damai, sehingga umat Islam mendapati kelapangan, keluasan, dan kebebasan dalam menjalankan ajaran. Hadirin yang mulia, hijrah juga merupakan salah satu strategi dakwah agar Islam tidak hanya menyebar di kalangan satu suku atau komunitas tertentu saja di Mekah, melainkan juga dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Misi kerasulan Nabi Muhammad adalah membawa dan menyebar luaskan ajaran kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Hijrah juga merupakan perjuangan menuju kemuliaan hidup. Karena hijrah dan jihad merupakan dua kata yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berhijrah berarti berjihad, dan berjihad tidak mungkin tanpa hijrah. Karena itu, semangat hijrah dalam Al-Quran hampir selalu dikaitkan dengan semangat jihad. Mudah-mudahan kita dapat berhijrah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنحي المؤمنين في أنحي بلدان المؤمنين عامة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. محمد رسول الله